Selamat datang kembali di channel saya, Riev Girsang. Teman-teman, hari ini saya baru saja selesai dari sidang pembacaan putusan dengan putusan Versteeg. Nah, terkait dengan itu, pada kesempatan ini saya akan membahas atau kita akan membahas tentang putusan Versteeg, Verjet, dan Derden Verjet. Teman-teman, salah satu bentuk putusan pengadilan adalah putusan Versteeg. Putusan Versteeg adalah putusan tanpa kehadiran tergugat. Nah, artinya begini. Ketika dalam persidangan, pihak penggugat atau tergugat akan dipanggil secara patut dan layak atau dipanggil secara resmi. Nah, apabila tergugat setelah dipanggil secara patut dan resmi tidak datang dalam persidangan, biasanya itu 2-3 kali, maka persidangan akan dilanjutkan tanpa kehadiran tergugat. Nah, setelah persidangan diproses terus sampai pada putusan, apabila tergugat juga tidak hadir, maka pengadilan atau majelis hakim akan tetap mengeluarkan putusan yang disebut dengan putusan Versteeg. Nah, yang menjadi catatan di sini adalah majelis hakim akan mengeluarkan putusan Versteeg apabila tergugatnya sudah dipanggil secara patut dan layak, tapi tergugat tidak hadir. Artinya dia bukan tidak mengetahui itu ada gugatan, tetapi tergugat tidak hadir. Lalu yang menjadi pertanyaan, apabila majelis hakim sudah mengeluarkan putusan Versteeg, namun tergugat merasa keberatan setelah mengetahui putusan itu, upaya apa yang bisa dilakukan tergugat untuk membela hak-haknya? Maka upaya yang bisa dilakukan itulah disebut upaya perlawanan atau sering secara hukum disebut verjet. Verjet merupakan upaya perlawanan tergugat terhadap putusan Versteeg. Nah, dengan catatan, ada catatannya di sini, verjet bisa dilakukan apabila penggugat tidak banding terhadap putusan Versteeg itu. Namun apabila penggugat terlebih dahulu banding terhadap putusan Versteeg, maka verjet tidak bisa dilakukan. Lalu apa yang bisa dilakukan? Disebut upaya banding juga. Sederhananya begini, apabila dalam putusan Versteeg ternyata tidak membuat puas penggugat, misalnya majelis hakim mengeluarkan putusan yang berupa NO atau Niet Onafhankelijk Verklaard atau gugatan tidak diterima, maka salah satu upaya yang bisa dilakukan oleh penggugat adalah banding. Jadi verjet adalah perlawanan terhadap putusan Versteeg dengan catatan penggugat belum melakukan upaya banding terhadap putusan Versteeg itu. Jadi itu ya sederhananya antara putusan Versteeg lalu upaya hukum tergugat terhadap putusan Versteeg disebut verjet, perlawanannya. Selanjutnya, apa itu Derden Verjet? Derden Verjet adalah upaya perlawanan pihak ketiga terhadap putusan pengadilan yang dianggap merugikan dirinya. Nah, misalnya seperti apa? Misalnya ada si A dan si B bersengketa tentang tanah. Lalu keluarlah putusan. Putusan itu dimenangkan oleh salah satu pihak. Nah, kemudian setelah dimenangkan oleh salah satu pihak, singkat ceritanya pengadilan akan mengeksekusi ini tanah. Nah, begitu mengetahuinya, begitu pengadilan mau mengeksekusi, pihak ketiga yang merasa tanahnya itu merupakan tanah dia merasa keberatan. Nah, upaya hukum yang dilakukan pihak ketiga ini adalah disebut Derden Verjet atau perlawanan pihak ketiga. Itu salah satu contoh bentuk Derden Verjet, perlawanan pihak ketiga.
yang menjadi penting adalah dalam Darden Verjet ini pihak ketiga itu sama sekali belum menjadi pihak dalam persengketaan awalnya itu tadi. Nah, si A dan si B bersengketa, dia tidak tahu, lalu ternyata tiba-tiba dieksekusi tanah yang dia merasa itu adalah tanah miliknya. Maka pihak ketiga itu dapat melakukan upaya hukum yang disebut Darden Verjet. Nah, jadi teman-teman, itu ya singkatnya, sederhananya antara putusan Versteeg, Verjet, dan Darden Verjet. Ini ada kaitannya tadi. Versteeg merupakan putusan tanpa kehadiran tergugat. Verjet merupakan perlawanan atas putusan Versteeg, dan Darden Verjet merupakan perlawanan pihak ketiga atas putusan yang merugikan dirinya, sementara dirinya tidak menjadi pihak pada gugatan awalnya itu. Saya pikir itu dulu terkait ketiga hal ini, Versteeg, Verjet, dan Darden Verjet. Apabila teman-teman masih ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar pada video ini. Nanti saya akan menjawabnya di kolom komentar, atau saya akan menjawabnya pada video-video saya selanjutnya. Demikian video ini. Terima kasih. Di atas itu, Pak.